Saudara sekalian, kita memasuki bagian penutup dari buku ini. Pesan utamanya sederhana namun tegas. Mesin cerdas yang mampu bertindak sendiri bukan lagi bayangan masa depan, melainkan kenyataan hari ini. Karena itu, keputusan yang kita ambil dalam beberapa tahun ke depan akan menentukan hubungan manusia dengan teknologi untuk puluhan tahun sesudahnya. Penulis merangkum seluruh isi buku ke dalam 3 langkah. Langkah pertama, memahami, kita perlu mengerti apa sebenarnya mesin cerdas yang bertindak mandiri itu, bagaimana ia bekerja, dan di mana batas kemampuannya. Langkah kedua, bertindak, pemahaman itu harus diubah menjadi penerapan nyata dalam pekerjaan sehari-hari, bukan berhenti sebagai wacana. Langkah ketiga, memilih, kita mengarahkan teknologi ini agar sungguh-sungguh menumbuhkan kesejahteraan manusia. Perhatikan bahwa langkah ketiga adalah yang paling menentukan. Manfaat teknologi tidak muncul dengan sendirinya. Ia lahir dari pilihan sadar mengenai tujuan yang hendak dicapai, pembagian peran antara manusia dan mesin, ukuran keberhasilan yang dipakai, serta cara memperbaiki dampak yang tidak diinginkan. Buku ini tidak menjanjikan masa depan yang pasti. Akhir buku ini justru merupakan awal dari tindakan kita masing-masing. Sebelum masuk rincian, mari kita lihat kembali alur perjalanan buku ini secara utuh, karena bagian penutup berfungsi menyatukan seluruh jalur pembahasan. Bagian pertama membahas kebangkitan, bagaimana kecerdasan buatan berkembang dari sekadar menjawab pertanyaan menjadi mampu mengerjakan tugas secara mandiri. Bagian kedua membahas 3 pilar utama, yaitu kemampuan bertindak, kemampuan menalar, dan kemampuan mengingat. Bagian ketiga membahas pembangunan dan perluasan, yakni bagaimana penerapannya dijalankan sampai ke tingkat organisasi yang besar. Bagian keempat membahas dampaknya bagi masyarakat, perubahan cara bekerja, kebutuhan akan tata kelola, dan pengaruhnya pada pengalaman hidup manusia. Yang perlu saudara catat, keempat bagian ini tidak berdiri sendiri. Kemampuan teknis menentukan apa yang mungkin dilakukan, penerapan menentukan seberapa luas pengaruhnya, dan dampak sosial menentukan apakah semuanya layak dilanjutkan. Karena itu pemahaman teknis dan pemahaman sosial tidak boleh dipisahkan. Kita membaca teknologi ini sebagai satu kesatuan sistem, bukan sebagai kumpulan alat yang terpisah-pisah. Sekarang kita tinjau kembali 3 pilar yang menjadi inti dari kecerdasan buatan yang mampu bertindak mandiri. Pilar pertama adalah kemampuan bertindak. Artinya, sistem ini tidak berhenti pada memberi saran, tetapi benar-benar menggunakan perkakas digital untuk menyelesaikan pekerjaan, misalnya mengirim surat elektronik, memperbarui pangkalan data, atau menjalankan proses tertentu. Pilar kedua adalah kemampuan menalar. Sistem menimbang langkah mana yang harus diambil lebih dahulu, mempertimbangkan batasan yang ada, dan menyusun rencana untuk mencapai tujuan. Pilar ketiga adalah kemampuan mengingat. Sistem menyimpan konteks pekerjaan sebelumnya sehingga dapat belajar dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Pesan pentingnya adalah kemandirian sistem tidak lahir dari satu keunggulan tunggal, melainkan dari perpaduan ketiga pilar tersebut. Bila kemampuan bertindak dilepaskan tanpa penalaran yang baik, hasilnya berbahaya. Bila penalaran tidak disertai ingatan, sistem tidak akan pernah membaik. Karena itu pengawasan pun harus mencakup seluruh daur, dari penetapan tujuan sampai pemberian umpan balik. Tema yang berulang sepanjang buku ini adalah keseimbangan. Di satu sisi terbuka peluang besar, di sisi lain muncul tuntutan tanggung jawab yang juga besar. Dari sisi peluang, hal pertama adalah peningkatan produktivitas. Pekerjaan yang berulang dapat diserahkan kepada sistem sehingga manusia memperoleh waktu dan jangkauan kerja yang lebih luas. Hal kedua adalah daya cipta. Muncul bentuk kerja sama baru antara manusia dan mesin yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Dari sisi tuntutan, hal ketiga adalah tanggung jawab. Setiap tindakan yang dijalankan mesin tetap harus memiliki penanggung jawab yang jelas beserta mekanisme pengawasannya. Hal keempat adalah keseimbangan sikap. Antusiasme perlu selalu disertai kehati-hatian. Saudara sekalian, penulis buku ini menegaskan bahwa pandangan jauh ke depan harus selalu berjalan bersama kewaspadaan. Sikap yang terlalu memuja teknologi maupun sikap yang menolak sepenuhnya sama-sama tidak membantu. Yang dibutuhkan adalah penilaian yang jernih atas manfaat sekaligus risikonya.
Bagian ini menolak cara bicara yang menempatkan teknologi ini sebagai sesuatu yang baru akan datang. Kenyataannya, ia sudah hadir sekarang. Pertama, sistem semacam ini telah digunakan dalam alur kerja yang nyata di berbagai organisasi, bukan sekadar di ruang percobaan. Kedua, organisasi sedang belajar memadukan sistem tersebut ke dalam proses kerja yang sudah berjalan, dan disinilah letak tantangan yang sesungguhnya, yaitu penyatuan, bukan teknologinya. Ketiga, pihak yang lebih dahulu mengadopsi akan turut membentuk aturan main bagi era berikutnya, karena praktik merekalah yang kemudian ditiru dan dijadikan rujukan. Perlu saudara pahami, keunggulan tidak datang dari sekadar membeli perangkat paling baru. Keunggulan datang dari kesediaan belajar terus-menerus dan dari kemampuan memadukan teknologi secara bertanggung jawab ke dalam pekerjaan. Perkembangannya memang belum selesai, tetapi menunggu sampai semuanya matang berarti kehilangan kesempatan untuk ikut menentukan arah. Selanjutnya penulis mengajak kita menengok cakrawala berikutnya, yaitu 3 kemampuan baru yang sedang tumbuh. Yang pertama adalah model tindakan berskala besar, yakni sistem yang dilatih bukan hanya untuk menghasilkan kalimat, melainkan untuk melakukan tindakan. Yang kedua adalah sistem kecerdasan kolektif, yakni jaringan yang membuat banyak sistem bekerja bersama sehingga muncul kemampuan bersama. Yang ketiga adalah kembaran digital pribadi, yakni pendamping digital yang mengenal secara mendalam cara kerja satu orang tertentu. Ketiganya dipilih karena masing-masing mendorong satu hal yang berbeda. Yang pertama memperdalam kemandirian, yang kedua memperluas kerjasama, dan yang ketiga memperdalam kesesuaian dengan kebutuhan pribadi. Saya minta saudara membaca ketiganya sebagai cakrawala yang masih perlu diuji, bukan sebagai janji produk yang sudah pasti terwujud. Semuanya masih berkembang, dan justru karena masih berkembang, kita masih punya ruang untuk memberikan masukan dan menetapkan batasnya. Mari kita bahas yang pertama, yaitu model tindakan berskala besar. Penulis mengibaratkannya dengan perubahan besar yang dahulu dibawa oleh model bahasa. Bedanya, pelatihannya kini berpusat pada kumpulan data tindakan, bukan pada kumpulan teks. Perubahan pokoknya ada 3. Pertama, pergeseran dari memperkirakan kata berikutnya menuju menyelesaikan tujuan yang diberikan. Kedua, kemampuan bertindak berada di dalam modelnya sendiri, sehingga tidak perlu lagi disambungkan satu persatu dengan berbagai perkakas luar. Ketiga, kemampuan menggeneralisasi, yaitu belajar melakukan tindakan pada keadaan baru yang belum pernah dijumpai. Dampak praktisnya cukup besar. Selama ini hambatan terbesar penerapan justru terletak pada rumitnya penyambungan dan pengaturan antar perkakas. Bila kemampuan bertindak sudah melekat pada modelnya, hambatan itu berkurang jauh. Namun kemudahan itu sekaligus berarti kesalahan pun dapat terjadi lebih cepat dan lebih luas. Dari mana model semacam itu belajar bertindak? Penulis menyebut beberapa sumber. Pertama, gambar diam, yang memberi gambaran keadaan sesuatu pada satu saat tertentu. Kedua, rekaman gerak, yang memperlihatkan urutan tindakan dari awal hingga selesai. Ketiga, catatan sistem, yaitu jejak operasi yang tersimpan pada perangkat lunak. Keempat, gerakan penunjuk pada layar, yang merekam bagaimana manusia berinteraksi dengan perangkat lunak. Kelima, gerakan mesin fisik atau robot, yang mengajarkan tindakan di dunia nyata. Dengan sumber-sumber ini, sistem dapat mengamati manusia mengerjakan suatu tugas, lalu meniru dan bahkan menyempurnakannya. Namun disinilah letak persoalan yang harus kita sadari. Data tindakan bersifat sangat pribadi. Ia merekam cara seseorang bekerja, kebiasaannya, bahkan kesalahannya. Karena itu muncul risiko terhadap kerahasiaan pribadi, risiko keselamatan, serta kemungkinan tersembunyinya maksud tertentu di balik data pelatihan. Pengumpulan data semacam ini menuntut izin yang jelas dan pengawasan yang ketat. Sekarang kita lihat bagaimana model tindakan ini menurunkan hambatan penerapan. Alurnya dapat digambarkan dalam 4 tahap. Tahap pertama, mengamati sekali, sistem cukup melihat satu peragaan pekerjaan dari manusia. Tahap kedua, menirukan, sistem menjalankan pekerjaan yang sama pada berbagai keadaan lain. Tahap ketiga, menyempurnakan, sistem memperbaiki urutan langkahnya agar lebih efisien. Tahap keempat, bekerja mandiri,
campur tangan manusia menjadi sangat sedikit. Bagi organisasi, ini kabar baik, karena tidak perlu lagi menyusun pengaturan teknis yang rumit untuk setiap perkakas. Akan tetapi, saudara sekalian, kemudahan ini memiliki sisi lain. Bila sistem dapat langsung bertindak tanpa perantara, akibat dari satu kesalahan menjadi jauh lebih besar dan lebih cepat menyebar. Karena itu kemudahan penerapan harus diimbangi dengan pengaturan hak akses yang tegas dan langkah pemeriksaan sebelum tindakan penting dijalankan. Kemampuan baru yang kedua adalah sistem kecerdasan kolektif. Ini melampaui sekadar beberapa sistem yang bekerja berdampingan, yang dituju adalah munculnya kecerdasan kelompok. Unsurnya ada 4. Pertama, jaringan, sejumlah sistem dengan keahlian berbeda saling terhubung. Kedua, aturan koordinasi, ada tata cara yang mengatur bagaimana mereka bertukar informasi dan membagi pekerjaan. Ketiga, pembelajaran, jaringan itu sendiri mengembangkan pola kerja baru yang tidak diajarkan sebelumnya. Keempat, hasil, kemampuan kelompok melampaui kemampuan setiap anggota bila bekerja sendiri-sendiri. Penulis memberi ilustrasi jaringan logistik yang menemukan sendiri cara baru berbagi sumber daya antar gudang, sesuatu yang tidak dirancang oleh pembuatnya. Inilah yang perlu saudara catat, kinerja kolektif dapat muncul tanpa pernah dirancang secara khusus. Hal itu menakjubkan sekaligus menuntut kehati-hatian, karena yang tidak dirancang juga berarti tidak sepenuhnya diperkirakan. Mari kita perdalam gagasan kecerdasan kelompok yang muncul dengan sendirinya. Pertama, interaksi, setiap sistem saling memengaruhi keputusan sistem lain. Kedua, kemunculan, dari interaksi itu lahir siasat baru yang tidak diprogramkan. Ketiga, penyesuaian, jaringan memperbaiki dirinya sendiri secara terus-menerus. Keempat, hal yang tak terduga. Perancang tidak mampu memperkirakan seluruh perilaku yang akan muncul. Perhatikan bahwa sumber nilai dan sumber risiko di sini adalah hal yang sama, yaitu interaksi. Kekuatan sistem semacam ini justru datang dari saling pengaruh antar anggota, tetapi dari situ pula lahir perilaku yang sulit dijelaskan. Konsekuensi praktisnya jelas. Memeriksa satu sistem saja tidak lagi memadai, sebab perilaku bermasalah bisa jadi tidak berasal dari satupun anggota, melainkan dari pola hubungan di antara mereka. Karena itu pemantauan harus dilakukan pada tingkat sistem secara keseluruhan, bukan pada bagian-bagiannya secara terpisah. Penulis memberikan beberapa gambaran nyata dari kecerdasan berjejaring. Pertama, armada robot di gudang yang saling menyelaraskan gerak agar tidak berbenturan dan agar jalur pengambilan barang menjadi paling singkat. Kedua, sekelompok pendamping penelitian yang bertukar gagasan dan saling menguji dugaan. Ketiga, bentuk campuran, yaitu penalaran bersama antara manusia dan mesin dalam satu tim. Keempat, risikonya, yaitu kegagalan berantai dan kegagalan karena penyeragaman. Dua risiko terakhir perlu saya jelaskan. Kegagalan berantai terjadi ketika kesalahan pada satu titik menular ke seluruh jaringan. Kegagalan karena penyeragaman terjadi ketika semua anggota berpikir dengan cara yang sama, sehingga kesalahan yang sama pun terjadi serentak tanpa ada yang mengoreksi. Karena itu ketahanan sistem menuntut 3 hal, keragaman cara kerja antar anggota, pemisahan agar kegagalan tidak menular, serta pemutus otomatis yang menghentikan sistem ketika keadaan menyimpang. Kemampuan baru yang ketiga adalah kembaran digital pribadi. Ciri pertamanya adalah sifat pribadi. Ia jauh lebih mendalam daripada pendamping digital umum yang melayani siapa saja dengan cara yang sama. Ciri kedua adalah pengamatan. Ia mempelajari pola kerja seseorang selama berbulan-bulan, mengenali kebiasaan, ritme, dan cara pengambilan keputusannya. Ciri ketiga adalah perwakilan. Ia dapat mewakili seorang profesional pada tugas-tugas awal, misalnya menyusun rancangan pertama sebuah dokumen atau menyaring permintaan yang masuk. Ciri keempat adalah perluasan. Ia berkembang menjadi perpanjangan daya pikir orang tersebut. Saudara sekalian, perbedaan pokoknya terletak pada kedalaman pengenalan. Pendamping umum menjawab pertanyaan, kembaran pribadi mengenal siapa yang bertanya, apa yang biasanya ia butuhkan, dan bagaimana ia biasanya memutuskan. Justru kedalaman inilah yang membuatnya bermanfaat sekaligus menuntut penjagaan kerahasiaan yang sangat ketat.
Apa sebenarnya yang dipelajari oleh kembaran digital pribadi? Penulis menyebut 4 hal. Pertama, pengetahuan yang tersirat, yaitu keahlian yang sulit dirumuskan dengan kata-kata. Seorang dosen senior, misalnya, tahu kapan harus memperlambat penjelasan, tetapi sulit menuliskan aturannya. Kedua, gaya berkomunikasi yang khas, mencakup pilihan kata, nada, dan cara menyusun argumen. Ketiga, nilai dan prinsip yang dipegang, yang menjadi dasar penilaian ketika muncul pilihan yang sulit. Keempat, titik buta, yaitu kelemahan penilaian yang tidak disadari oleh orang itu sendiri. Bagian keempat ini menarik. Bila kembaran digital mengenal titik buta kita, ia bukan hanya membantu bekerja lebih cepat, tetapi juga dapat menantang anggapan kita dan mengajukan pertanyaan yang tidak terpikirkan. Dengan demikian nilainya bukan sekadar penghematan waktu, melainkan peningkatan mutu pertimbangan kita sendiri. Bagian ini membawa kita pada persoalan yang lebih mendasar, yaitu perluasan daya pikir, jati diri, dan kehendak manusia. Pertama, kemampuan mengantisipasi. Sistem memperkirakan kebutuhan kita sebelum kita menyampaikannya. Kedua, kemampuan mengimbangi. Sistem membantu mengurangi kecondongan penilaian yang keliru. Ketiga, kemampuan mengelola. Sistem menangani sebagian wilayah pekerjaan kita secara mandiri. Keempat, persoalan batas. Garis antara pemikiran manusia dan pemikiran buatan menjadi semakin tipis. Disinilah pertanyaannya menjadi filosofis. Bila sebuah sistem mengenal cara berpikir saya, menulis dengan gaya saya, dan memutuskan berdasarkan nilai saya, sampai di mana pekerjaan itu masih dapat disebut pekerjaan saya? Penulis tidak memberi jawaban tunggal. Yang ditekankan adalah bahwa batas itu harus ditetapkan secara sadar oleh manusia, bukan dibiarkan bergeser sedikit demi sedikit tanpa kita sadari. Sekarang mari kita satukan ketiga kemampuan tadi, karena kekuatan sesungguhnya muncul dari pertemuan ketiganya. Dari sisi tindakan, model tindakan berskala besar memperdalam kemampuan melaksanakan pekerjaan. Dari sisi kebersamaan, sistem kecerdasan kolektif memperluas kemampuan berkoordinasi. Dari sisi pribadi, kembaran digital memperdalam kesesuaian dengan kebutuhan penggunanya. Bila ketiganya bertemu, lahirlah sistem yang sekaligus lebih mandiri, lebih mudah menyesuaikan diri, dan lebih pribadi. Perlu saudara sadari bahwa pertemuan ini melipat gandakan manfaat sekaligus melipat gandakan risiko. Sistem yang dapat bertindak langsung, bekerja dalam jaringan luas, dan mengenal kita secara mendalam adalah sistem yang sangat berdaya. Kesalahan pada sistem semacam itu tidak berhenti pada satu tempat. Karena itu pembahasan buku ini beralih dari kemampuan menuju tata kelola. Semakin besar dayanya, semakin mendesak pula kebutuhan akan pengendaliannya. Bagian ini menjelaskan mengapa tata kelola menjadi mendesak sekarang, bukan nanti. Alasan pertama, kemandirian. Sistem semakin mampu memutuskan dan bertindak tanpa persetujuan manusia pada setiap langkah. Alasan kedua, keterhubungan. Karena sistem saling tersambung, satu kesalahan dapat merambat ke banyak tempat sekaligus. Alasan ketiga, kecepatan. Perkembangan teknologi berjalan jauh lebih cepat daripada penyusunan aturan. Alasan keempat, waktu yang tepat. Pengaman harus dibangun ketika sistem masih mudah dibentuk. Alasan keempat inilah yang paling penting. Mengubah rancangan sebuah sistem jauh lebih mudah dilakukan pada tahap awal daripada setelah sistem itu tertanam dalam ratusan proses kerja. Jadi keterlambatan menyusun tata kelola bukan sekadar soal tertinggal, melainkan soal kehilangan kesempatan. Semakin lama kita menunda, semakin sempit pilihan yang tersisa bagi kita. Lalu tata kelola seperti apa yang dibutuhkan? Penulis mengusulkan 4 sifat. Pertama, bersifat antisipatif. Risiko dinilai sebelum teknologi matang sepenuhnya, bukan setelah masalah terjadi. Kedua, bersifat adaptif. Aturan harus dapat berkembang seiring berkembangnya kemampuan teknologi, sebab aturan yang kaku akan segera usang. Ketiga, bersifat kolaboratif. Penyusunannya melibatkan pembuat kebijakan, pelaku industri, para ahli, dan masyarakat luas, karena tidak ada satu pihak pun yang memahami seluruh persoalan. Keempat, berbasis risiko.
Tingkat pengawasan disesuaikan dengan besarnya akibat yang mungkin timbul. Sifat keempat perlu saya tegaskan. Sistem yang menyusun ringkasan rapat tidak perlu diawasi seketat sistem yang menentukan pemberian pinjaman atau menangani data kesehatan. Bila semua diperlakukan sama, kita hanya akan menghambat pekerjaan sederhana sambil melewatkan yang sungguh berbahaya. Aturan yang baik adalah aturan yang berimbang, bukan yang paling ketat. Tata kelola menurut buku ini bekerja pada 3 tingkat, dan ketiganya harus berjalan bersama. Tingkat pertama adalah tingkat teknis. Di sini pengendalian dibangun langsung ke dalam rancangan sistem, keselamatan, kesesuaian dengan tujuan yang dikehendaki, keterbukaan cara kerja, serta batasan tindakan yang boleh dilakukan. Tingkat kedua adalah tingkat organisasi. Di sini pengendalian menentukan bagaimana sistem digunakan, kebijakan internal, pemeriksaan berkala, pemantauan, serta kewenangan menghentikan sistem bila terjadi penyimpangan. Tingkat ketiga adalah tingkat masyarakat. Di sini ditetapkan batas yang lebih luas melalui aturan yang disesuaikan dengan tingkat risiko, serta melalui percakapan publik yang terbuka. Perhatikan hubungan ketiganya. Pengaman teknis tidak berarti bila organisasi menerapkannya secara sembarangan. Kebijakan organisasi tidak cukup bila tidak ada batas bersama yang disepakati masyarakat. Ketiganya saling menopang, dan kelemahan pada satu tingkat akan melemahkan keseluruhannya. Bagian ini menyampaikan peringatan yang penting, kesempatan untuk menata tidak terbuka selamanya. Pertama, penanaman, sistem ini semakin melekat pada infrastruktur penting seperti keuangan, kesehatan, dan transportasi. Kedua, keterkuncian, rancangan teknis dan kepentingan yang terbentuk di sekitarnya semakin mengeras dan sulit diubah. Ketiga, biaya, setiap perubahan menjadi jauh lebih mahal dan lebih mengganggu. Keempat, kemampuan mengubah arah, kemampuan kita untuk membelokkan perjalanan teknologi ini terus menurun seiring waktu. Saudara sekalian, inilah alasan mengapa penulis menekankan kata sekarang. Bukan karena bahaya sudah di depan mata pada hari ini, melainkan karena ruang untuk memperbaiki arah menyempit setiap tahun. Keputusan menunda bukanlah sikap netral. Menunda berarti membiarkan pihak lain yang menentukan bentuk akhirnya, dan kita hanya menerima hasilnya. Bagian ini mengajak kita merenung, karena pertanyaan terpentingnya bukan pertanyaan teknis. Pertanyaan pertama menyangkut kehendak manusia. Bagaimana manusia tetap memegang kendali ketika mesin semakin banyak mengambil keputusan? Pertanyaan kedua menyangkut daya cipta. Apakah kehadiran mesin memperkuat rasa bermakna dalam pekerjaan kita, ataukah justru mengosongkannya? Pertanyaan ketiga menyangkut pembagian hasil. Siapa yang sesungguhnya menikmati keuntungan dari peningkatan produktivitas ini? Pertanyaan keempat menyangkut pergeseran pekerjaan. Bagaimana masa peralihan bagi mereka yang pekerjaannya terdampak dikelola secara adil? Perhatikan bahwa pertanyaan ketiga dan keempat adalah pertanyaan keadilan, bukan pertanyaan teknologi. Kemajuan yang keuntungannya hanya menumpuk pada segelintir pihak akan menimbulkan persoalan sosial yang baru. Karena itu penilaian atas teknologi ini tidak boleh berhenti pada seberapa canggih ia bekerja, tetapi juga pada siapa yang memperoleh manfaatnya dan siapa yang menanggung akibatnya. Penulis kemudian menawarkan 3 prinsip penuntun untuk menghadapi masa depan. Prinsip pertama adalah kejernihan menimbang. Kita menolak 2 sikap ekstrim, pemujaan buta terhadap teknologi di satu sisi, dan penolakan menyeluruh di sisi lain. Keduanya sama-sama menutup kemungkinan berpikir sehat. Prinsip kedua adalah kerendahan hati. Kita mengakui bahwa akan selalu ada akibat yang tidak terduga. Sikap ini menuntut kesiapan mengoreksi diri, bukan mempertahankan rencana awal secara membabi buta. Prinsip ketiga adalah keberpihakan pada kesejahteraan manusia. Ukuran keberhasilan bukan hanya kemampuan mesin dan efisiensi, melainkan juga daya cipta serta kesejahteraan hidup manusia. Masa depan diperkirakan akan menjadi campuran antara peluang dan tantangan. Karena itu penerapannya menuntut penyesuaian yang terus-menerus, bukan satu keputusan besar yang diambil sekali lalu ditinggalkan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis, yaitu rencana tindakan. Penulis memulainya dengan langkah dalam 48 jam pertama. Langkah pertama, mencoba,
Pilihlah satu tugas yang berulang dan memakan waktu, lalu serahkan kepada sistem cerdas untuk dikerjakan. Langkah kedua, mengamati, catat dengan jujur apa yang berhasil dan apa yang gagal. Langkah ketiga, membandingkan, bandingkan hasilnya dengan cara kerja dan perkakas yang biasa saudara gunakan. Langkah keempat, menilai, gunakan kerangka 3 lingkaran yang telah dibahas di bagian awal buku untuk menilai tugas-tugas harian saudara. Perhatikan bahwa langkah-langkah ini sengaja dibuat kecil dan cepat. Tujuannya bukan menghasilkan perubahan besar dalam 2 hari, melainkan menumbuhkan pengalaman langsung. Penilaian yang berdasarkan pengalaman sendiri jauh lebih dapat dipercaya daripada penilaian yang hanya berdasarkan bacaan atau promosi penjual. Langkah berikutnya mencakup 2 minggu dan bulan pertama. Dalam 2 minggu, hal pertama adalah menetapkan 3 bidang penerapan. 1 yang sederhana, 1 yang sedang, dan 1 yang ambisius. Perpaduan ini penting agar saudara memperoleh keberhasilan awal yang cepat sekaligus tetap belajar dari yang sulit. Hal kedua adalah menyiapkan perangkat pendukung, mencakup landasan teknis, cara penilaian hasil, pemantauan, serta pengamanan. Dalam bulan pertama, hal ketiga adalah membentuk kelompok kerja lintas bagian untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik, agar pembelajaran tidak berhenti pada satu orang. Hal keempat adalah menyusun kebijakan dasar yang mencakup kerahasiaan data, etika, pengawasan, dan pemeriksaan. Hal kelima adalah menjalankan satu percobaan nyata yang hasilnya terlihat oleh seluruh organisasi. Ukuran keberhasilan harus berupa hasil yang nyata dan terukur, misalnya waktu yang dihemat atau kesalahan yang berkurang, bukan sekadar jumlah orang yang sudah mencoba. Rencana pada tingkat 1 triwulan berlaku setelah percobaan awal terbukti bermanfaat. Pada tahap ini, organisasi memperluas cakupan sekaligus meningkatkan kematangannya. Pertama, perluasan mendatar, terapkan pada bidang lain yang pola pekerjaannya serupa. Kedua, pendalaman menegak, tingkatkan kerumitan pekerjaan pada bidang yang sudah dikuasai. Ketiga, pembentukan pusat keunggulan yang menjadi rujukan penerapan bagi seluruh organisasi. Keempat, pengembangan kecakapan sumber daya manusia, khususnya kemampuan mendelegasikan pekerjaan kepada sistem, menilai hasilnya, dan mengawasinya. Kelima, pembangunan ekosistem, yaitu berbagi keberhasilan sekaligus kegagalan dengan pihak lain. Poin keempat pantas digarisbawahi. Kecakapan yang dibutuhkan bergeser, bukan lagi mengerjakan sendiri semua hal, melainkan mampu memberi arahan yang tepat dan memeriksa mutu pekerjaan yang dihasilkan mesin. Dan poin kelima mengingatkan bahwa berbagi pengalaman kegagalan sama berharganya dengan berbagi keberhasilan, karena dari situlah pembelajaran bersama tumbuh lebih cepat. Kita sampai pada penutup, yaitu kekuatan untuk memilih. Pilihan pertama adalah bagaimana sistem ini dirancang, yakni kemampuan apa yang diberikan kepadanya dan batas apa yang ditanamkan sejak awal. Pilihan kedua adalah bagaimana ia diatur, yakni nilai apa yang ditegakkan dan siapa yang bertanggung jawab. Pilihan ketiga adalah bagaimana ia dipadukan ke dalam kehidupan, yakni pekerjaan apa yang diserahkan dan mana yang tetap dipegang manusia. Pilihan keempat adalah bagaimana manusia ikut serta, yakni turut aktif membentuk masa depan alih-alih sekadar menerimanya. Saudara sekalian, seluruh isi buku ini bermuara pada satu kesimpulan, masa depan teknologi ini tidak ditentukan oleh teknologinya sendiri, melainkan oleh pilihan yang kita ambil. Mesin memang dapat bertindak, tetapi manusialah yang menentukan untuk apa ia bertindak. Dengan demikian, akhir dari buku ini sesungguhnya adalah awal dari tanggung jawab kita bersama. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian.